Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Ghamamah adalah salah satu masjid yang memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Masjid ini terletak kurang lebih sekitar 300 meter di sebelah barat daya Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi. Dulunya area Masjid Ghamamah dan sekitarnya adalah tanah lapang yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menunaikan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Di area Masjid Ghamamah juga terdapat Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Umar, dan pasar kurma tradisional. Keberadaan masjid-masjid tersebut menunjukkan bahwa masjid itu pernah dipakai sebagai tempat sholat id dan sholat istisqa, sehingga disebut sebagai al-musholla. Kata Ghamamah artinya awan atau mendung. Masjid ini diberi nama Ghamamah karena pada waktu itu Rasulullah SAW pernah dimintai oleh penduduk sekitar Madinah yang sedang mengalami kekeringan air agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Kemudian Rasulullah mengajak penduduk sekitar ke tempat tersebut untuk melakukan sholat istisqa dan berdoa hingga akhirnya memicu berkumpulnya awan atau ghamamah di langit Madinah pada saat itu. Lalu turunlah hujan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, salah satu sahabat Nabi juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengajak penduduk sekitar Madinah pergi ke al-musholla atau tanah lapang tempat sholat untuk melakukan sholat istisqa. Selanjutnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari menghadap kiblat dan memalingkan punggungnya kepada orang-orang. Beliau membalikkan selendangnya, membuat yang kanan di atas yang kiri, dan sholat 2 rakaat mengimami kami dengan mengeraskan bacaannya di kedua rakaat tersebut. Kemudian turunlah hujan kepada mereka. Sahih Bukhari. Peristiwa inilah yang kemudian membuat Masjid Ghamamah juga dikenal sebagai Masjid Awan. Selain menjadi tempat Rasulullah memimpin sholat istisqa untuk meminta hujan, Masjid Ghamamah juga menjadi tempat Rasulullah SAW pertama kalinya memimpin sholat id. Sholat di hari raya disunahkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid. Hal ini membuat Rasulullah SAW setiap tiba hari raya mendirikan sholat id di sini, sebab dulunya Masjid Ghamamah merupakan area tanah lapang. Sebagai bentuk penghormatan atas kebiasaan Rasulullah SAW tersebut, maka didirikanlah sebuah masjid yang dinamakan Masjid Al-Musholla yang saat ini lebih dikenal dengan sebagai Masjid Al-Ghamamah. Al-Musholla artinya tempat sholat karena Rasulullah SAW mengerjakan sholat hari raya di sekitar kawasan terbuka yang menjadikan kawasan ini sebagai tempat khas untuk sholat id. Konon dikisahkan bahwa peristiwa sholat Idul Fitri pertama kali dilakukan di masjid tersebut pada tahun kedua Hijriah. Oleh karena itu, masjid ini mengandung sejarah penting bagi kehidupan umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang membangun masjid ini tepat di tempat sholat Rasulullah SAW. Sementara itu, bangunan masjid yang ada saat ini merupakan hasil peninggalan pembangunan Sultan Abdul Majid Al-Utsmani. Kemudian masjid ini juga pernah direnovasi kembali pada masa pemerintahan Raja Fahd di tahun 1411 Hijriah. Masjid Al-Ghamamah adalah sebuah masjid di Madinah, Arab Saudi yang berdiri di tempat yang dipercayai sebagai lokasi Nabi Muhammad melaksanakan sholat pada tahun 631. Pada tahun 631 Masehi. Masjid ini sempat tidak dipergunakan lagi,
Tetapi baru-baru ini masjid ini kembali digunakan untuk beribadah. Masjid ini merupakan salah satu masjid peninggalan bersejarah di kota Madinah. Masjid ini terletak 500 meter barat daya pintu As-Salam Masjid Nabawi. Masjid ini dinamakan dengan Ghamamah yang berarti awan, yang diriwayatkan ada sebuah awan yang menghalangi sinar matahari ketika Nabi Muhammad sedang sholat di tempat ini. Masjid ini berbentuk persegi panjang, terdiri dari dua bagian, pintu masuk dan tempat sholat. Pintu masuk berbentuk persegi panjang dengan panjang 26 meter dan lebar 4 meter, serta memiliki 5 kubah berbentuk lingkaran. Tempat sholatnya memiliki luas dengan panjang 30 meter dan lebar 15 meter, serta memiliki 6 kubah berbentuk lingkaran, dan kubah terbesar terdapat pada bagian atas mihrab. Dan salah satu daya tarik kota Madinah adalah banyaknya masjid yang berkontribusi pada sejarah peradaban Islam. Kita mungkin akrab dengan Masjid Nabawi, rumah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Namun Masjid Al-Ghamamah adalah masjid lain yang memiliki sejarah penting dalam perkembangan Islam. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendirikan sholat Idul Fitri setelah berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Masjid ini memiliki gaya arsitektur yang indah. Batu basalt hitam di bagian luarnya, bentuk kayu yang diukir dengan indah, kubah putih, dan menara di sudut barat laut. Masjid yang aman, dihiasi dengan pepohonan dan tanaman hijau, memberikan tempat yang tenang bagi pengunjung. Di dalam, dinding selatan memiliki mihrab yang diapit oleh mimbar marmer di sebelah kanan. Di masa lalu, tanah lapang di sekitar Masjid Al-Ghamamah digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa. Pasar kurma tradisional, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan Masjid Umar berada di sekitar Masjid Al-Ghamamah. Kehadiran masjid-masjid tersebut menunjukkan bahwa masjid tersebut pernah digunakan sebagai tempat sholat id dan istisqa, karena itu disebut al-musholla. Di lokasi ini, Nabi Muhammad juga pernah melaksanakan salat jenazah bagi Najasyi, Kaisar Aksum di Abisinia, Gini Ethiopia, yang beragama Kristen. Najasyi telah menyambut baik kedatangan kaum muslimin yang mengungsi ke negerinya menghindar dari kekejaman kafir Quraisy Mekah. Di kemudian hari, Najasyi pun berikrar masuk Islam. Masjid Al-Ghamamah memiliki arsitektur klasik sehingga menjadi penanda bahwa masjid tersebut memiliki jejak sejarah panjang. Di masjid inilah Nabi memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan guna membantu masyarakat Madinah yang tengah dilanda kekeringan. Begitu Nabi selesai berdoa dalam rangka salat istisqa, langsung awal Al-Ghamamah datang lalu turun hujan lebat. Masjid Al-Ghamamah juga merupakan salah satu masjid tertua di kota Madinah. Masjid Al-Ghamamah adalah asal mulanya dinamai demikian ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di lapangan. Ketika sholat Idul Fitri, matahari bersinar sangat terik dan tiba-tiba saja ada sebuah mendung yang menutupi cahaya matahari tepat di atas Rasulullah. Itulah mengapa Masjid Al-Ghamamah juga dikenal dengan sebutan Masjid Mega Mendung. Selanjutnya, setiap Rasulullah melewati lapangan tersebut, beliau selalu menghadap kiblat untuk berdoa. Pelaksanaan sholat hari raya disunahkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid. Sebab yang demikian itulah yang dilakukan Rasulullah SAW setiap tiba hari raya. Dan salah satu tempat yang biasa digunakan oleh Rasulullah untuk mendirikan sholat id adalah di lapangan yang terletak di kawasan Al-Manakha. Lokasi ini terletak sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi.
Sebagai bentuk penghormatan atas kebiasaan Rasulullah SAW mendirikan sholat di tempat tersebut, didirikanlah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Mushola, yakni masjid tempat sholat. Masjid Al-Mushola yang sekarang dikenal sebagai Masjid Al-Ghamamah terletak di sebelah timur Madinah, yaitu berhadapan dengan Pasar Tamar sekarang. Letak masjid ini berdampingan dengan Masjid Nabawi di sebelah barat. Dari arah Babus Salam, bila kita melihat ke arah barat akan terlihat masjid yang memiliki kubah-kubah kecil, warnanya kelabu berkubah putih. Disebut dengan Al-Mushola yang berarti tempat sholat karena Rasulullah mengerjakan sholat hari raya di sekitar kawasan terbuka yang menjadikan kawasan ini sebagai tempat khas sholat hari raya. Konon peristiwa ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Karena itu masjid ini memiliki sejarah penting dalam kehidupan umat Islam. Dan menurut riwayat, Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang membangun masjid ini persis di tempat Nabi sholat. Adapun bangunan masjid yang ada sekarang ini adalah peninggalan pembangunan Sultan Abdul Majid Al-Utsmani. Masjid ini pernah direnovasi pada masa Raja Fat. Kini Masjid Al-Ghamamah banyak dikunjungi umat Islam dari berbagai negara, termasuk Indonesia khususnya pada musim haji atau umroh.